baru saja dikejutkan dengan kabar bahagia dari Ressa Rizky Rosano yang resmi mempersunting kekasih hatinya Vita. Namun, di balik kemeriahan momen sakral tersebut, ada satu sosok yang tak lepas dari sorotan. Siapa lagi kalau bukan Denada? Meski Raga tak hadir di lokasi, Denada justru membongkar sisi lain yang menggetarkan hati. Mulai dari rahasia komunikasi yang sudah terjalin lama, hingga rencana pertemuan lintas negara yang sedang ia siapkan. Bahkan, ada kado suara dari Aisyah yang sukses membuat suasana kian haru tepat sehari setelah pernikahan digelar. Apa sebenarnya yang terjadi saat sambungan video call itu tersambung? Dan benarkah Denada sudah merencanakan pertemuan besar di Singapura? Inilah 5 fakta mengejutkan di balik pernikahan Ressa, Vita, yang akhirnya dibongkar oleh Denada. Hari yang paling dinantikan oleh setiap ibu akhirnya tiba bagi diva tanah air, Denada. Sang putra tercinta, Ressa Rizky Rosano, kini telah resmi memulai babak baru dalam hidupnya dengan mempersunting sang kekasih, Vita. Meski jarak sempat memisahkan, ikatan batin ibu dan anak tak bisa dibohongi. Lewat layar video call, Denada tak kuasa menahan air mata bahagia menyaksikan jagoannya mengucapkan janji suci di depan pelaminan. Lantas seperti apa perasaan Denada melihat Ressa menikah untuk kedua kalinya? Dan apa sebenarnya alasan di balik ketidakhadiran dirinya di hari bahagia sang putra? Ya lucu ya. Oh iya lucu ya kayak oh iya. Lucu ya karena kan ngobrol sama dia kan cerita dan ngelihat dia bagaimana prosesnya pada saat itu dan dia kan jadi ada kepengen ini loh, aku belum cerita ya, jadi dia pengen foto rame-rame tapi karena aku nggak ada di situ jadi aku video call, jadi aku di sini fotonya, jadi foto tapi aku belum dikirimin fotonya, tapi itu lucu banget. Iya. Sungguhnya sebenarnya aku bisa hadir gitu, aku juga posisi juga ada di Jakarta gitu ya kemarin itu pada saat pernikahan gitu, dan ya pastinya lah sebagai seorang ibu kalau ditanyain pengen nggak ada di situ gitu ya secara fisik dan langsung pasti ingin sekali gitu, tapi buat aku mungkin buat aku iya betul apa yang Ressa mau. Iya, yang penting pada saat pernikahannya dia karena itu hari bahagianya dia. Jadi buat aku yang paling penting prioritas aku sebagai seorang ibu. Walaupun aku punya keinginan, aku pengen ada di situ, aku pengen hadir. Tapi buat aku itu hari bahagianya dia. Jadi aku pengen hari itu sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai yang dia mau, sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi aku ingin bisa meluluskan itu buat dia. Jadi aku mengikuti apapun yang menurut dia paling menyamankan dan membahagiakan di hari terbahagianya gitu. Dan aku sebagai seorang ibu tentunya kepingin bisa melakukan apapun yang aku mampu untuk bisa membuat itu terjadi gitu. Apapun yang dia mau sesuai yang dia inginkan. Kabar pernikahan Ressa Rizky Rosano dengan Vita mungkin mengejutkan banyak pihak, namun tidak bagi sang ibu, Denada. Di balik diamnya selama ini, sang diva ternyata menyimpan sebuah rahasia yang cukup mengejutkan tentang babak baru kehidupan putra tercintanya. Meski sempat tersiar kabar bahwa hubungan ibu dan anak ini merenggang, batin seorang ibu memang tak pernah bisa benar-benar jauh. Siapa sangka, di tengah jarak yang ada, Denada diam-diam terus memantau dan mencari informasi tentang sang putra. Ia bahkan mengakui telah mengenal sosok Vita dan sudah mengetahui rencana pernikahan mereka sejak lama.
Bagaimana sebenarnya cara Denada tetap menjaga ikatan batin tersebut, meski komunikasi tak selalu lancar, dan apa yang membuatnya akhirnya merestui hubungan Resa dan Vita dalam keheningan? Aku tahu ceritanya dulu deket pacaran sama Vita. Aku juga tahu. Tahu Kalau dari kapan? tahu dia mulai kayak tahu Dari sebelum Huru Hara ini? sebelum Huru Hara udah tahu. Oh, masa? Aku tahu lah, karena aku tahu semuanya. Cuma memang ya taunya dari keluarga gitu ya, dari mama yang cerita gitu-gitulah. Untuk rencana pernikahan pun sebenarnya sebelum Resa pun ngomong sama aku pun sudah tahu bahwa sudah ada rencana untuk menikah. Jadi informasi-informasi ini pun aku udah tahu sebelum Resa cerita. Pas ketemu dia pertama kali ngomong berniat mau menikah, dia bilang gitu. Terus iya ya kan aku udah tahu sebenarnya. Dia berapa kaget Coba ya. Ya lah, seneng lah, kan seneng, happy ya, bahagia. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, aku bilang gitu. Ya aku mau nikah ibu sama, iya ibu udah tahu, aku bilang gitu. Oh iya ibu udah tahu, aku bilang gitu. Jadi kayaknya emang pas di situ aku tahu mungkin banyak hal-hal yang Resa juga nggak tahu bahwa sebenarnya ya, aku tahu, aku udah tahu ceritanya. Aku udah selama ini juga katanya kan dibilang kalau perempuan itu pencari informasi kan. Enggak lah, tapi kan karena memang keluarga juga banyak yang memberikan informasi kayak mama, ada apa-apa sama Resa selalu almarhumah tuh selalu update ke aku. Meski perjalanan hidup sempat membawa mereka pada dinamika yang tidak mudah, Denada membuktikan bahwa restu dan doa seorang ibu tak pernah terputus oleh jarak maupun waktu. Di balik senyum bangganya, tersimpan dukungan tanpa henti yang ia langitkan untuk kebahagiaan rumah tangga sang putra tercinta. Bukan sekedar ucapan selamat, Denada terus mengalirkan doa terbaik agar babak baru kehidupan Resa dan Vita selalu dipenuhi keberkahan dan keharmonisan. Lantas seperti apa doa Denada untuk Resa dan Vita? Doa itu pasti aku dari mulai malam sebelumnya, bahkan dari mulai malam sebelumnya Resa mau nikah, itu pasti doa nggak berhenti gitu. Dan ya walaupun aku tidak di sana berada bersama dan bisa melihat langsung, tapi aku seneng karena aku diteleponin langsung, video call apa segala macam, bisa langsung kenalan, ngobrol gitu. Dan aku dan Besan juga saling mendoakan, saling berkenalan, saling menitipkan gitu ya anak-anak kita gitu. Dan bahagia. Tadi juga sempet kontak-kontakan juga sama Vita mantu dan ngobrol gitu, walaupun melalui WhatsApp gitu. Terus kirim-kirim voice note gitu, gitu-gitu. Seneng banget. Di balik kemeriahan akad nikah sang putra di Banyuwangi, Denada diam-diam telah menyusun misi keluarga lintas negara yang sangat emosional. Bukan sekadar kunjungan biasa, sang diva dikabarkan akan segera menyusul Resa ke Banyuwangi. Namun, ada agenda yang jauh lebih besar. Denada berencana memboyong pengantin baru ini terbang ke Singapura demi sebuah pertemuan yang sudah sangat dinantikan, yakni mempertemukan Resa dengan adik tercintanya, Aisyah. Lantas, akankah rencana besar ini berjalan mulus? Dan seperti apa persiapan Denada untuk momen reuni keluarga yang penuh haru ini? Amin, insya Allah. Saya juga udah ngomong sama Besan juga, saya pengen kesana, pengen ketemu langsung. Saya bilang pengen langsung sama mantu juga, pengen ketemu langsung ya gitu kan. Cantik gitu, Masya Allah, ngelihat tadi, ngobrol pas kamu cantik banget, aku bilang gitu. Terus aku bilang nanti ya insya Allah segera bisa ke Banyuwangi, pengen ziarah juga ke mama, terus kepengen kenalan juga. Amin. Ayo, amin semuanya. 1, 2, 3. Amin. Aku pengen banget. Ya, itu prioritas utama aku sekarang. Aku pengen Resa bisa ketemu sama Aisyah gitu ya. Tapi mungkin karena Aisyahnya juga masih sekolah sekarang, dan ini kan lagi persiapan ujian. Jadi ya kalau memungkinkan ketemunya di Singapura, kalau memungkinkan. Ini kan tadi sempat video call. Insya Allah secepatnya, doain.
Kebahagiaan Resa seolah tak berhenti di pelaminan saja. Tepat 1 hari setelah resmi menyandang status sebagai suami dari Vita, sebuah kejutan tak terduga datang dan sukses menguras air mata siapapun yang melihatnya. Sang ibu, Denada, baru saja membagikan sebuah momen langka dan sangat menyentuh melalui unggahan terbarunya. Bukan kado mewah, melainkan sebuah persembahan tulus dari sang adik, Aisyah, yang khusus disiapkan untuk sang kakak yang sedang berulang tahun. Lewat alunan lagu yang dibawakan dengan penuh perasaan dan doa-doa indah yang dilangitkan, Aisyah menunjukkan betapa besarnya rasa sayang seorang adik untuk kakak laki-lakinya. Lantas seperti apa kemerduan suara Aisyah dan doa haru yang ia panjatkan untuk sang kakak? Ini Resa ulang tahun, benar kan? Aku baru Benar, tahu. hari ini Resa ulang tahun dan tadi Aisyah juga ada kirim video happy birthday. Oh, Gitu. udah kamu posting? Iya, aku belum posting sih. Coba. Nah tadi apa yang Ya gitu, dia gitar-gitar Oh, sorry, itu. aku nggak lihat itu. Maafin ya. Gitu. Jadi Kamu lihat, nggak buka soalnya. iya, jadi maksudnya aku lagi Happy banget. Happy bangetnya di situ gitu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mas Resa. Happy birthday to you. Happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga bahagia selalu, dan semoga banyak suksesnya. Happy birthday Mas Resa, have an amazing birthday. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.